Kalimat lillah tidak ada embel-embel, tidak ada gaji, tidak ada hitungan di situ. Semata-mata hanya untuk Allah. Tidak Tapi ada ini apa mengharapkan pahala misalnya. Nah, pada kenyataannya sekarang, andai kata pahala surga itu tidak ada, apakah ia orang mau salat? Assalamualaikum kanca-kancaku. Sakmenika kula tindak dateng kriyane pun kanca kula, salah satu galing anggota jemaah tauhid, sekitar 30-an kilometer. Kalau waktunya sekitar 45 menit kita sampai ke desa Tempurukan. Ini sungai Awan kanan yang akan menyeberang ke sungai Awan kiri. Nah, di sini yang sebelah sini biasanya ada buaya lagi berjemur. Di situ banyak, di situ buaya sebelah sananya. Baiklah, kita sudah sampai di Tempurukan. Ini juga salah satu rumah jamaah kita yang bernama Pak Rahimin. Rumahnya di belakang rumah pinggir jalan ini. Pas itu rumahnya di sana. Tapi saya mau ke rumahnya Bang Roni dulu ya. Tapi waktu sudah menunjukkan jam ya, kita akan singgah dulu ke rumah singgah. Rumah Roninya di sebelah kanan. Nah, kita situlah. Kita akan jalan masuk ke dalam gitu. Baik, kita akan singgah ke rumah singgah. Oke, ini rumah singgahnya. Nah, mau ngapain? Ayo. Mereka sudah menjalankan ya, teman-teman. Coba lihat dulu. Sepertinya ada jamaah ini, jamaah jola ya, kira-kira begitu. Wes rampung teman-teman, kita menuju ke rumah Bang Roni. Itu ada jalan masuknya. Cara menyeberang teman-teman, lihat mobilnya laju kan. Nah, oke, saatnya menyeberang. Inilah dia jalan menuju rumah Bang Roni. Aduh, bapak-bapak, assalamualaikum pak. Siapa ini? Walah, saya kelewatan rumahnya. Soalnya sudah rehab nih rumahnya nih. Ya, alhamdulillah udah rehab ya. Ini kayaknya nih. Ini deh. Kemarin bukan kayak gini tahun lalu itu. Nah, bisa dilihat. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Silat Jalak Hitam. Inilah dia orangnya. Maka sebenarnya kalau kita ingin merujuk kepada itu, kita kembali kepada perjanjian awal. Karena tidak dengan semena-mena kita lahir ke muka bumi ini melalui proses. Maka dalam bahasa kita sekarang, uang keguguran atau bermacam-macam bahasa lah. Nah, itu perkara-perkara yang lain cuma asbab sebenarnya. Nah, namun selagi kita berada di dalam kandungan seorang ibu, di situ awal kita bertemu Allah. Maka di situ Allah bertanya kesanggupan kita untuk menjalankan perintah, menjalankan tugas kita di muka bumi. Nah, kalau kita tidak sanggup, Allah tidak pernah paksakan. Maka ada uang hilang tiba-tiba kandungan. Nah, ada yang melalui asbab keguguran dan lain sebagainya. Nah, ini tidak semena-mena begitu saja. Artinya kita tidak sanggup untuk menjalankan tugas di muka bumi.
maka Allah tarik kembali. Mm-mm. Nah sebenarnya kita yang ada sekarang bodoh. Kenapa? Kita sanggup. Nah tapi pada kenyataannya gimana? Tidak sanggup. Nah, Ngaku sanggup. nah apa janji kita di hadapan Allah sewaktu itu masih di dalam kandungan seorang ibu? Asyhadu alla ilaha illallah. Kita sudah berjanji di hadapan Allah bahwa kita tidak akan mengadakan Tuhan selain Allah itu sendiri. Pada dasar kenyataannya setelah kita lahir, apa yang terjadi? Yang udah besar, apa yang terjadi? Nah, Allahnya tak ada, Tuhannya justru yang setiap saat, setiap waktu. Nah, contoh gini, aku kalau tak makan mati. Pertanyaannya, apakah nasi yang menghidupkan kau? Apakah nasi yang mati? Nah, artinya apa? Itu kau menuhankan nasi. Allahnya di mana? Allah tiada, Tuhan yang ada terus. Tapi perjanjian awal kita gimana? Udah berjanji. Bahwa kita tidak akan mengadakan Tuhan selain Allah itu sendiri. Ingkar. Itu ingkar. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kita siap menjadi seorang utusan di muka bumi. Siap menjalankan tugas dan perintah daripada Allah. Yang dipinta Allah cuma dua. Kerjakan perintahku, jauhi laranganku. Tapi kenyataannya? Buktinya mana? Terbalik. Nah, Menjalankan larangannya. Nah ini, kemudian yang berikutnya itulah nih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalimat itu kan, maka ini kadang-kadang kita berucap bisa, memaknakan tak bisa. Ini penyakit. Sekarang maknakan itu. Jadi maka di situ inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, karena Allah. Nah, kita paham tak kalimat lillah? Kalimat lillah tidak ada embel-embel. Tidak ada gaji, tidak ada hitungan di situ. Semata-mata hanya untuk Allah. Tidak Tapi ada mengharapkan pahala misalnya. Nah, pada kenyataannya sekarang, andai kata pahala surga itu tidak ada, apakah ia orang mau salat? Tidak. Nah, kerana identiknya manusia selalu mengajar pahala, selalu mengajar surganya Allah. Tapi lillah dah. Nah, udah belum lillah nih. Lalu kalimat lillah di mana letak? Hanya di lidah saja. Nah, selesai. Jadi apa kita? Ingkar pada perjanjian awal. Nah, ini bukan orang lain yang mengucapkan, itu sendiri. Nah, lalu ketika berhadapan dengan Allah kelak, wajah yang mana yang akan kau hadapkan? Misalnya pas ngadap ke tu, ni Allah ni, ini solatku, ini amalku ke tinggi. Nah, sekarang yuk kita kembali kepada akhir perjalanan kita di muka bumi. Kan ada yang disebut talqin. Ada dah semua itu. Selesai sudah. Tidak ada. Siapa yang menjadi saudara kita di situ? Nah, kemana gitu? Yang ditanya siapa Tuhan gitu? Sudah. Nah, apa kitab itu? Siapa Nabi gitu? Dalam kubur ni nah. Itu yang ditanyakan. Nah, jadi ketika berhadapan dengan Allah kelak di yaumil akhir, apa yang kita jawabkan? Nah, inilah bodohnya kita, yang kita sekarang ngaku sanggup, tapi ingkar. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, selesai. Perintah kadang-kadang ada gak dikerjakan, tapi larang sama lah. Maka turunnya salat untuk mencegah itu sebenarnya. Maka salat itu bukan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi yuk kita bergambar kepada keadaan kita sekarang. Salat bukan tidak salat, tapi keji dan mungkarnya pun jalan terus. Berarti Nah, ini gimana sekarang ni artinya salat untuk mengimbangi
keji dan mungkar berarti. Nah, bukan sebenarnya sholat itu tuh untuk menghindari. Oh, yang sekarang nih, Bang, Nah. kenyataannya ini sebenarnya Iya. nih berarti. Nah, letak masalahnya di sini nih di mana? Nah, sholat gitu hanya paham hukum dan syarat-syarat. Artinya kulit luar. Di luar mah yang tahu. Nah, salah enggak? Enggak salah. Nah, cuman cukup belum? Dengan hukum dan syarat itu sudah cukup belum? Nah, hukum dan syarat artinya kita melaksanakan cuman sebatas batang tubuh. Batang tubuh kita akan hancur bersatu dengan tanah, selesai. Batang tubuh tidak akan pernah kekal dan abadi. Lalu yang kekal dan abadi siapa? Nah, maka yuk, ini kalau saya tidak keliru, ada 2 kalimat. Yang pertama, Allah memerintahkan, maka kalimatnya laksanakanlah sholat. Nah, di kalimat yang lain aku dirikanlah sholat. Oh iya. Kalau Laksanakan saya kamu tak salah. dirikan. Nah, apakah ini kita anggap sama? Enggak. Tidak sama. Nah, ketika Allah mengatakan laksanakan sholat, kita tidak bisa lari daripada hukum dan syarat-syarat yang diatur di dalam kitab fikih. Nah, ini kita harus pahami. Nah, artinya inilah untuk pelaksanaan tadi. Inilah tata caranya. Nah, ada proses-proses, ada syarat-syaratnya, ada hukum-hukumnya ini. Tetapi ketika kalimat mendirikan sholat, Nah, hanya kembali kepada 3 rukun. ya. Yang pertama rukun Islam, kedua rukun iman, ketiga rukun 13. Tapi tidak kembali kepada hukum dan syarat. Karena hukum dan syarat sudah dibahas di dalam pelaksanaan. Nah, kalau bicara rukun 13 yang tercantum di dalam kitab fikih. Nah, dia tidak kembali kepada itu lagi. Tapi lebih condong kepada aplikasi kehidupan. Ya, betul. Nah, karena tidak sedikit ulama-ulama kita dulu mengatakan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Oh. Nah, setiap tiang artinya harus tegak dan lurus. Ibarat sebuah bangunan rumah ini, tiang pertama, tiang seri, ini berbagai macam kalimat. Nah, ilmu tukang menyebutnya kan. Nah, tapi tiang inilah penentu tiang-tiang yang lainnya kan gitu. Ketika tiang ini condong, insya Allah tiang yang lain pun akan condong. Oh, gitu di ke rumah pertama itu Nah, Pak, ya. iya. Kan pakai itu. Tetap Pakai tali itu kan? Nah, Benang tuh. pentingnya sekarang. Lalu disekor supaya dia tidak berubah. Nah, sekornya tiang agama maka 3 rukun ini. Iya. Nah, lalu apa makna di sekor yang pertama? Rukun Islam. Rukunlah di dalam rumah tanggamu, anak beserta istri. Kalau yang lajang, Nah, bocah lanang. ya sama. Artinya dia punya orang tua, punya bapak, punya emak, punya saudara, maka rukun lah. Gitu. Nah, ini sebenarnya arah didikan terkait sholat, membentuk akhlak manusia menjadi lebih baik, lebih mulia di sisi Allah. Betul. Nah, ini sebenarnya tujuan. Nah, kemudian rukun iman, rukunlah di antara 2 belah pihak keluarga, antara suami beserta istri. Artinya waktu kandung gitu, mertua gitu. Iya. Dulu kandung gitu, dulu ipar gitu. Tidak ada perbedaan di situ. Nah, di rukun 13-nya maka rukunlah terhadap kaum muslimin wal muslimat. Ketika ini sudah rukun, maka apa yang didapat? Rahmatan lil alamin. Kehadiran dia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada lagi bahasanya jauh ditunjuk pakai telunjuk, kalau dekat ditunjuk pakai mulut, tak ada lagi. Karena sudah rukun, sudah damai. Nah, tidak ada lagi saling menyalahkan, memperdebatkan, tidak ada lagi. Tapi kenyataan sekarang. Nah, ini faktanya. Nah, maka bawalah berfungsi firman Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau belum rukun, yuk kita lihat sholat jalan terus, keji dan mungkar pun
jalan Jalan terus. Nah, ini sholat gimana nih? Solat mengimbangi Nah. kajian muka. Jadi ini, jadi dua sisi kalimat Allah, tidak cuma sebatas kalimat, memiliki makna. Nah, maka di dalam hal ini ketika kita sholat, betul-betullah sholatnya. Bukan hanya bacaan, bukan hanya hukum syarat-syarat, enggak. Tidak cuma itu. Tapi sholatlah secara bahir maupun batinnya. Betul. Nah, Setuju. maka ketika kita sholat tadi ini kan, kalau saya tidak salah itu tuh mautu qabla anta maut. Nah, matikan diri sebelum mati. Ya. Nah, artinya di sini apa? Tidak menghiraukan. Nah, ketika pergi ke masjid, jangan menuju makhluk, tapi tujulah Allah. Nah, tapi yuk kita bergambar kepada keadaan kita sekarang. Justru dia menuju manusia. Aku tidak menuju manusia. Nah, buktinya, kau selalu mengatakan si A dan si B. Nah, lalu siapa yang kau tuju? Berarti manusia, bukan Menuju Allah. manusia. Ketika kau menuju Allah, ini kan urusan uang. Ya. Nah, ini pelajaran uang. Nah, kita cukup dengan pelajaran kita. Tak perlu kita menghiraukan uang. Kita tuju Allah. Kena baik, salah, bukan kita yang menghitung. Nah, inilah kita manusia itu suka lancang. Apa yang diberikan Allah yang harus kita kerjakan justru tidak kerjakannya. Tapi malah yang pekerjaan Allah dia yang mau tahu. Iya. Menghitung pahala, amal ibadah. Nah, ini urusan Allah bukan urusan kita. Tapi kenapa kita yang mau tahu? Kepo gak ya? Nah, jadi Allah yang dipinta Allah cuma dua kepada kita, dan kita juga mengharapkan dua. Lalu yang dipinta Allah kepada kita, kerjakan perintah, jauhi larangan. Nah, yang kita cari, yang pertama redho Allah, yang kedua syafaatnya Rasulullah. Iya. Selesai. Ya, betul. Kenapa harus dipersulit? Nah, bukan Allah yang persulit, bukan agama yang persulit, tapi diri Diri kita sendiri yang mempersulit diri kita. Nah, ini bahaya. Dosa yang Kapan terjadi. selesainya? Jadi tidak akan pernah selesai. Nah, inilah kejadian. Ya, ini kita tidak bicara orang lain, tapi khususnya kepada diri kita sendiri pribadi. Memang itu yang terjadi tadi. Gitu. Itulah sedikit mujakarah dari Bang Roni yang saya dokumentasikan. Saya tidak jadi ke rumah Pak Rahimin, saya langsung pulang. Wassalamualaikum.